di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia tadi saya lihat dari Bengkulu, ada dari Papua juga, ada yang dari Bali juga. Salam sapa, salam dari saya juga dari Bali, dari Denpasar ya. Nama saya Sulisna Dewi ya, nanti lengkapnya ada di slide. Hari ini saya akan menyampaikan tentang kita akan belajar bersama-sama membahas soal hukum untuk keperawatan anak. Saya mulai saja ya, Mas Randy. Siap, Ibu Sulis. Silakan, Bu. Tuh, teman-teman Bali, Ibu Sulis berasal dari Bali. Mas Randy, saya belum diizinkan share screen. Oke. Saya kalau di Bali tinggal di Jalan Cokro Aminoto. Di Ubung ya, Mas Randy? Iya, benar. Terminalnya tuh dekat tuh. Sudah diizinkan kah? Sudah, Ibu. Sudah jadi co-host. Sudah terlihat, Mas Randy? Masih loading, Bu. Nah, sudah siap. Sudah jernih. Sudah terlihat ya, teman-teman ya? Sudah. Oke. Sudah. Baik. Ya, Mas Randy panggil saya Bu Sulis ya, pakai Bu Sulis saja biar singkat. Kalau saya sebutin panjang banget ini nanti nggak nyampe-nyampe ya. Namanya panjang. Ya, saya mulai dari soal nomor 1. Baik, teman-teman, saya karena di sebelah juga ada yang bimbingan kebidanan, saya tidak bisa membacakan, izin sekali. Jadi teman-teman baca, saya berikan waktu 1 menit. Silakan dimulai dari sekarang, dijawab setelah itu. Ini soal pernapasan, soal yang porsinya paling besar di semua soal hukum, baik itu D3 maupun NES. Jadi soal pernapasan itu proporsinya paling besar. Teman-teman sudah mulai menjawab C, tapi saya pengen tahu alasannya apa. Coba satu orang boleh menyalakan mikrofon ataupun raise hand. Lalu memperkenalkan diri, kampusnya dari mana. Oke, silakan Kak Rahma. Oke, silakan Kak Mo Saifuddin. Silakan Kak. Boleh Kak. Halo Kak Saifuddin, Poltekkes. Iya, baik. Silakan. Saya Muhammad Saifuddin. Di sini saya akan menjelaskan manakah data yang dimaksud, termasuk itu dari menemukan data mayor untuk diagnosis keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif. Siap. Itu contohnya bersihan jalan nafas tidak efektif tersebut susah mengeluarkan sekret. Dan pada inti soal berikut itu jawabannya adalah susah mengeluarkan dahak. Manakah data yang dimaksud? Yang dimaksud adalah susah mengeluarkan dahak. Boleh saya tanya balik, Mas Saifuddin tahu data mayor yang lain enggak selain yang itu? Keluhan sesak, tapi keluhan sesak itu bisa jadi juga ada gangguan pola nafas. Jadi itu tersebut juga ada sejak kemarin dan batuk sudah sejak 3 hari. Kita fokus ke batuknya. Oke. Karena kan sesak itu dikarenakan ada sekret tersebut. Baik. Begitu. Ya, Baik, terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya sangat bagus ya. Jadi Terima kasih Kak Saifuddin. ya, di dalam soal hukum, jadi ketika kita tutup ya, optionnya ini kita tutup, mahasiswa harus bisa jawab harusnya. Jadi mahasiswa itu harus tahu atau peserta hukum harus tahu data mayor untuk bersihan jalan napas tidak efektif itu apa tanpa melihat pilihannya ini. Jadi harus tahu apa gitu sehingga ada atau tidak ada pilihan mahasiswa tahu sehingga ketika ada pilihan peserta juga langsung bisa jawab, oh ini dia, bukan A, B, atau yang lainnya. Gitu. Jadi jawabannya yang memang benar itu adalah C. Kita lihat pembahasannya. Ya, data mayor untuk menegakkan diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif pada standar diagnosis keperawatan Indonesia
Jadi data mayor itu adalah data yang wajib ada 80-100%. Jika data mayor itu tidak ada, maka diagnosis tersebut tidak bisa ditegakkan. Nah, data mayor untuk bersihan jalan napas tidak efektif ini adalah ada batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebih atau mengi, wheezing atau ronki. Jadi tadi anak tidak mampu batuk efektif tadi artinya susah mengeluarkan dahak, itu bisa kita kategorikan menjadi batuknya tidak efektif atau tidak mampu batuk dan sputumnya berlebihan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 data yang harus ada. Kalau kita lihat 80% yang 4 data sudah bisa kita mengangkat bersihan jalan napas tidak efektif. Jadi yang paling sesuai untuk data yang ada, pilihan jawabannya adalah anak susah mengeluarkan dahak. Ketika anak tidak mampu mengeluarkan dahak, maka sputum akan menumpuk dan bersihan jalan napas mengakibatkan terjadinya bersihan jalan napas itu terganggu. Seperti itu, ada mungkin yang mau dibahas, silakan. Gimana Bapak Ibu teman-teman, soal pertama soal permulaan ya kan, soal yang biasanya mengawali kepanasan. Apakah sudah paham dan jelas? Silakan. Paham, Kak. Jelas, Waduh, Kak. hebat. Ampun. Hebat, udah siap-siap nih. Paham, Kak. Ya. Paham, Kak. Oke, paham ya. Luar biasa teman-teman. Baik nih, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman nih Bu Sulis. Gimana, mau lanjut atau stop di nomor 1? Lanjut. Gaskan, Kak. Waduh, gaskan. Tegaskan. Bahasa ini nih ya, anak-anak keren nih. Oke, baik kita lanjut untuk soal nomor 2. Ya. Teman-teman, kita move on soal 1, kita lanjut soal nomor 2. Ya, silakan. Ini soal tumbuh kembang, perkembangan. Jadi perkembangan anak ini merupakan salah satu bentuk soal praktek profesional ya, prosedural. Jadi apa yang harus kita lakukan terkait dengan pemeriksaan perkembangan ini. Silakan. Lanjut, yuk, manakah formulir yang paling tepat pada kasus tersebut? Teman-teman silakan. Jangan terburu-buru, belum 1 menit, tenang. Analisa dulu daripada salah. Kasus anak. Oke, di sini ada yang menjawab A, D, E, A, E, A, E, dan lain sebagainya. Oke, saya tandain dulu jawaban teman-teman yang dipilih. Ada A, ada E, ada D. Ini beraneka ragam nih Bu Sulis. Iya. Ini menandakan perlu pemahaman yang satu dulu nih kalau beraneka ragam. Coba lebih dikit. Coba teman-teman yang mau memberikan penjelasan silakan raise hand. Perkenalkan diri sekaligus kampusnya. Ayo, boleh banget. Kak Resi, jawabannya D, Kak. Karena umur bayinya 9 bulan, Kak. Oke. Coba yang lainnya. Ayo raise hand. Soal mudah tadi pada raise hand. Coba soal yang kayak gini. Saya pengen dengar juga. Biar saya juga belajar. D, Kak. Oke, teman-teman jawab D. Silakan Kak Jamila. Mangga. Jadi saya jawabannya D, Kak. KPSP untuk usia 9 bulan karena di situ kan perkembangannya dari 19 Agustus 2021 dan anaknya lahir 25 November 2020. Jadi kalau dikurangin itu 9 bulan, Kak. Dari lahirnya sama tanggal perkembangan dinilainya. Oke, siap. Terima kasih Kak Jamila. Iya, Kak. Selanjutnya, ada yang mau menjelaskan jawaban yang berbeda selain 9 bulan, kenapa 6 bulan dan 10 bulan? Mangga. Di sini tidak berdebat ya, tapi lebih ke belajar bersama. Belajar untuk mencari yang benar gitu ya. Karena anak umurnya 9 bulan 6 hari. Jadi KPSP umur anak 9 bulan. Oke. Ini yang jawabannya B sama D gimana nih? Oke, Kak
Kak Mirantiwi, silakan. Kak Mirantiwi. Ya karena kan dia umurnya 9 bulan, jadi yang digunakan KSP yang 9 bulan untuk mengetahui perkembangannya saat itu sudah tercapai apa belum. Apabila belum tercapai berarti ada masalah, jadi harus dikoreksi gitu. Siap. Oke, sama ya. Berarti jawabannya 9 bulan. Berarti yang 9 bulan ini dipertegas oleh teman-teman peserta nih Bu Sulis. Ya. Silakan Bu, kita eksekusi nomor 2. Mangga. Ya. Baik, jadi pada kasus ini, pada soal ini, sebetulnya yang harus dilakukan oleh perawat sebelum menilai KPSP adalah menentukan usia anak. Menentukan usia anak itu ada rumusnya, jadi tidak sekedar dikurangi, dihitung-hitung pakai jari gitu, enggak ya. Jadi ada rumusnya, tanggal pemeriksaan itu dikurangi tanggal saat lahirnya. Sebentar saya demonstrasikan. Jadi itu ada hitung-hitungannya dan itu merupakan hal pertama yang dilakukan sehingga kita tetap bisa mengambil formulir yang mana, gitu ya. Karena kalau kita belum tahu umur si anak sesuai dengan hasil perhitungan kita, maka kita tidak akan bisa mengambil formulir yang mana, karena formulir KPSP di setiap usia atau di setiap kelompok umur itu berbeda isinya. Nah, sekarang saya coba sampaikan. Ya, ini adalah buku SD IDTK ya, teman-teman mungkin sudah punya. Kalau tidak, nanti saya kirimkan ke Mas Gibran, nanti biar di-share ke teman-teman. Jadi, untuk cara pemeriksaan KPSP itu tentukan umur anak itu adalah langkah pertama untuk bisa kita mengambil formulir yang tepat. Nah, umur anak itu tanggal, bulan, dan tahun lahir anak. Bila umur anak lebih dari 16 hari itu bulatnya ke atas. Beda dengan Denver ya, kalau Denver 15 bulat ke atas. Kalau KPSP itu 16. Ini sudah ketentuan dari buku SD IDTK. Nah, jadi kalau bayi umur 3 bulan 16 hari, maka dia akan dibulatkan menjadi 4 bulan. Kalau bayi umur 3 bulan 15 hari, maka dia dibulatkan jadi 3 bulan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menentukan usia. Terlihat nggak nih whiteboard-nya? Terlihat jelas. Terlihat ya. Jadi kita harus kurangi dulu. Tadi usia anak, tanggal lahir anak itu adalah 25 November 2020. Pemeriksaannya 19 Agustus 2021. 19 ya. 8 2021. Ini tulisannya jadi jelek kalau pakai ini, nggak bisa pakai ketik ya. Oh bisa, sorry, pakai ini aja. 19/8/2021. Nah, sekarang kita di bawahnya kita tuliskan apa namanya? Tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya tadi berapa ya? November 25 November 2020. 25 November. 2020. Nah, jadi hari kita kurangi hari, bulan kita kurangi bulan, tahun kita kurangi tahun. Selalu mulai dari hari. 19 ini dikurangi 25, kan nggak bisa ya, kurang dia. Jadi kita harus pinjam ke bulan. Kita pinjam di bulan 8 ini, di Agustus 30. kita pinjam 1, itu artinya 30 hari. Kita tambahkan 30 ditambah 19, jadi 49. Betul ya? Pastikan dikurangi 25 berapa? 24. 24. Nah, sekarang tadi yang 8 sudah kita ambil 1, tinggal 7. 7 dikurangi 11, kita harus pinjam 1 di ini karena enggak bisa kan. Kita pinjam di tahun 1 tahun itu berapa bulan? 12. Nah, 12 ditambah 19 kurangi 11. 8. 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
Ya, jadi 2020-nya udah habis nih, 2020 kurang 2020 ya 0. Jadi berat usia anak ini adalah 8 bulan 24 hari. Tadi ketentuannya kalau di atas 16 ke bawah apa ke atas? 16 hari Buatan ke atas. 16 hari. Ya, anak tersebut adalah 8 bulan. Berarti 9 bulan. 9 bulan. anaknya 9 bulan. Paham ya? Paham nggak teman-teman? Paham. Ibu, izin bertanya, Bu. Ya, 6 bulan. Saya Hans Bu dari Suh, Medan. Tadi Ya, saya kurang silakan. mengerti dari pengurangan ininya, Bu, di bulan 8 dengan 11-nya. Cuma tadi kalau dari yang pengurangan harinya saya sudah tahu, Bu. Tadi seperti Ya. Ibu bilang bahwa kalau tadi 19 dengan 25 kan dikurang tidak bisa, maka kita pinjam 30 hari kan, Bu. Iya, betul. Tapi kalau bulannya ini yang saya kurang paham, Bu. Oh, bulannya. Bagaimana Baik, saya peminjamnya? ulangi ya. Saya ulangi. Oke. Ulangi dari awal aja, Bu. Oh, mulai dari awal. Semoga Selamat. masih ada nih. Oh iya, masih ada. Ya, ini siapa tadi ya? Tadi 19 dikurangi 25. Kita nggak bisa ya. Jadi kita pinjam di bulan. Bulan 8 ini kita pinjam pinjam satu bulan. 1 bulan bawa ke hari itu 30 hari. 30, 30 ditambah 19 jadinya. 49. 49 dikurangi 25, 24. 24. Oke, itu hari sudah beres. Sekarang di bulan. Tadi bulannya sudah kita pinjam 1 nih yang atas kan tinggal 7. 7 dikurangi 11 kan nggak bisa. Bisa pinjam Ya, 1. jadi pinjam 1 di tahun. 1 tahun untuk bawa ke bulan itu 12 bulan. Iya. 12 ditambah 7 berapa? Karena tadi sisa 19. 19 dikurangi 11. 8. 8. Sudah paham? Paham, Bu. Oke. Terima kasih. Baik, jadi jawaban yang betul adalah KPSP 9 bulan. Nah, kadangkala mungkin akan ada anak itu datang ketika usianya tidak sesuai dengan formulir KPSP. Kita lihat pembahasannya. Jadi formulir KPSP itu yang ada 3 bulan, 6, 9, 12, 15, ini kelipatan 3 ya, sampai umur 24 bulan, nanti 24 ke atas itu kelipatannya 6. Jadi yang tersedia formulir KPSP-nya pada usia-usia ini. Nah, ketika misalnya seorang ibu datang membawa anaknya tidak pada usia yang tepat, bukan pada usia yang ada ini, maka sarankan ibu untuk datang ke pemeriksaan ke berikutnya sesuai dengan usia di formulir ini. Kalau dia misalnya datangnya 8 bulan lebih sedikit gitu, suruh aja datang ke pada usia 9 bulan. Tapi kalau ibunya misalnya mengeluh ada sesuatu dan ingin anaknya diperiksa perkembangannya, maka kita gunakan umur yang ada di bawahnya. Misalnya umur anak itu 8 bulan 2 hari misalnya. Kita pakainya yang 6 bulan, kita nggak boleh pakai yang 9 bulan. Atau usia anak misalnya 9 bulan 30 hari, 9 bulan 20 hari, itu kan sama dengan 10 bulan. Formulir 10 bulan tidak ada, kita pakai yang 9 bulan. Jadi kita nggak boleh pakai yang berada di atasnya walaupun dia lagi sedikit aja. Itu nggak boleh, harus pakai yang di bawahnya. Oke, sudah? Udah, Bu. Gimana teman-teman? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Pak. Oke. Gimana? Atau sudah puyeng nih soal baru soal 2 nih? Lanjut. Oke. Silakan Ibu Sulis, teman-teman minta lanjut nih. Soal 3 ya. Ini dia. Kita move on 1 dan 2 ya. Sekarang kita fokus ke soal nomor 3. 1 menit dari sekarang, silakan. Ini manajemen terpadu balita sakit. Makin seru nih. Udah 400 peserta nih Ibu Sulis nih. 422. 422 di seluruh Indonesia ada. Ini yang akan UKOM Agustus ini ya? Iya, full ini Agustus. Pertengahan Agustus ya? Ada 14, ada juga yang tanggal 23 dan ada juga yang tanggal 28. 28 ya, betul.
Ayo fokus jawab alasannya apa, kenapa jawaban B dan juga C. Wah ini dia kenapa UKOM itu begitu rumit. Ya karena soalnya berjebak. Ada B, ada C, dan ada A. Tuh, jawaban-jawaban yang dijawab option ada ya. D lagi. E doang nih, saya cari E nggak ada. Yang mendominasi C. Ayo, silakan Kak Umul, dari mana Kak? Silakan Kak. Jawabannya apa Kak? Kak Umul Hero. Oke, mau jawab karena udah resen. Silakan teman-teman resen dulu. Yang mau memberikan penjelasan. Seru ya? Seru banget kalau ada. Nggak usah takut salah ya. Mas Randy ini nggak di-mute semua ya? Iya nggak di-mute. Tenang. Semua bisa menyalakan mikrofon kok. Tapi resen dulu. Ayo siapa yang mau jawab? Jawabannya D karena diare sudah 20 hari. Terima kasih Kak Yeni. Kak, ini jawabannya kalau saya B, Kak. Kenapa Kak Yen jawabannya B? Karena kalau dilihat ya, turgor kulitnya itu masih bagus juga. Walaupun matanya sudah terlihat cekung, tapi tidak tampak haus gitu. Oke. Jadi kalau dilihat dari cubitan perut itu kembali lagi, walaupun agak lambat gitu. Siap. Berarti dia dehidrasinya masih termasuknya terbilangnya ringan atau sedang. Oke, makasih Kak Iin. Terima kasih. Oke, jawaban B sudah diwakili. Karika, halo Karika, halo. Dehidrasi berat karena mata anak sudah cekung, kulit perut dicubit lambat, kembali anak tampak haus. Berarti jawabannya diare persisten. Baik. Jawabannya C, Bos. Siap, Bos. Option A sama C kok sama ya? Enggak sama. Lihat teman-teman. Oh iya, A sama C sama. Iya. Sorry. Oh iya. Oke, maaf ya. Jawabannya E, karena lebih dari 14 hari dan ditandai cubitan kulit lambat. Ada juga yang jawab E. Baik, semua option. Oke, anggaplah ya E kita hapus ya nih Bu Sulis ya. Ya. Optionnya sama. Ya. Tuh, yang C yang dihapus. Yang A ya. Oke. Oke, ada E, ada D, ada C. Ada B, ada C, ada D, ada E. Cukup? Coba teman-teman mau dibahas atau mau nunggu peserta yang lain? Coba di kolom chat lanjut bahas atau tunggu dulu? Bahas. Oke, siap. Tenang. Oke, Bu Sulis, silakan Bu, kita eksekusi soal nomor 3. Baik ya, teman-teman, ini adalah salah satu, saya sering jadi reviewer soal UKOM ya, jadi soal MTBS ini sangat sering sekali muncul, karena memang dia merupakan salah satu unit kompetensi yang harus dicapai oleh seorang D3 maupun NES ketika melewati fase anak. Ya. Nah, untuk diare, teman-teman harus paham tentang buku bagan. Ya, buku bagan dari manajemen terpadu balita sakit. Di dalam buku bagan itu kita harus tentukan klasifikasi dan seterusnya. Tadi ada beberapa yang sudah menjawab dengan benar. Dehidrasi ringan sedang dan seterusnya. Jadi kita harus berpatokan pada pertanyaan dari diare itu. Sudah berapa lama dan adakah darah dalam tinja? Sudah berapa lama ini akan menentukan apakah kita akan melihat kolom yang atas. Ini kan ada 3 ya. Ini ada 3, sorry. Merah jambu. Ini yang atas, kemudian yang tengah, yang lebih dari 14 hari, dan yang di bawah itu ada yang disentri. Jadi ada 3 klasifikasi untuk diare ini. Ada yang diare yang kurang dari 14 hari, kita harus mengklasifikasikannya dengan dalam diare dehidrasi berat, ringan sedang, atau tanpa dehidrasi. Kemudian jika diare lebih dari 14 hari itu ada 2 klasifikasi. Diare persisten berat dan diare persisten saja. Kalau dia ada tanda dehidrasi, maka dia diklasifikasikan diare persisten berat. Jika tanpa dehidrasi, dia diare persisten ringan. Nah, jadi tadi patokannya kita adalah diarenya berapa hari. Tadi diarenya udah 20 hari kan?
berarti kita sudah harus memikirkan, oh ini persisten. Nah, sekarang kita lihat ada dehidrasi apa tidak. Ternyata ada, matanya cekung, cubitan kulit perutnya kembali lambat, artinya tugornya udah bermasalah, maka ada tanda dehidrasi, jadi dia jawabannya adalah diare persisten berat. Ingat teman-teman, jadi lihat dulu berapa lama diarenya, baru kita melihat kotak mana yang harus kita lihat. Ketika nanti di dalam soal itu ada anak sudah diare 5 hari misalnya, tanpa ada darah dalam tinja, udah nggak usah lihat yang atas dan yang persisten, langsung aja dia pasti klasifikasinya disentri. Tapi ketika tidak ada darah dalam tinja, ketika tidak ada darah dalam tinja dan diare kurang dari 14 hari, maka kita tengoknya yang ini. Hanya ada 3 klasifikasi yang mungkin. Apakah dia diare dehidrasi berat, ringan sedang, atau tanpa dehidrasi? Kita harus cocokkan. Harus ada 2 tanda atau lebih di setiap klasifikasi. Jadi 2 tanda ya, tidak boleh 1. Nah, seperti tadi misalnya cubitan kulit perutnya lambat, matanya cekung, kalau dia diarenya kurang dari 14 hari, betul tadi jawaban yang membahas, saya lupa namanya, diare dehidrasi ringan sedang dia jawabannya. Tapi karena diarenya lebih dari 20 hari, maka ini nggak cocok, kita harus turun ke bawah. Seperti itu. Nah, ini jawabannya teman-teman yang tadi jawab luar biasa ya. Tapi teman-teman yang tadi jawabannya jawabannya B ya. Sekali lagi coba dipahami lagi penjelasan dari Ibu Sulis sehingga teman-teman tidak terkecoh pada saat uji kompetensi. Saya rasa ya ini soalnya benar-benar mengkecoh ya untuk para peserta pasti. Saya orang awam aja tadi pada saat baca lalu dijelaskan, oh begini ternyata perbedaan persisten berat, ya, sedang, Mas ringan. Randy, jadi dalam membuat soal UKOM itu harus ada keywordnya. Keywordnya itu untuk menggiring sebetulnya peserta untuk menjawab benar. Cuman kadang-kadang peserta nggak ngeh mana nih keywordnya gitu loh. Iya benar banget. Kadang saking buru-burunya gitu. Iya. Ingat teman-teman pada saat UKOM yang diujikan bukan pengetahuan aja tapi mental juga ya. Ketika kita lihat waktu udah 1 menit, kadang kita tuh nggak pakai mikir, padahal kalau teman-teman terus melatih itu bisa, jangan kan 1 menit kayak gini nih, kita harus tahu terkait diare-diarenya, ringan, sedang, berat, kayak gitu. Oke, Kak ingin bertanya, silakan. 1 pertanyaan ya untuk soal nomor 3, silakan. Anastasia. Silakan Kak. Ingin bertanya Kak, silakan. Terima kasih. Soal bagan nih, kan tadi di pengkajian, boleh balik lagi di pengkajian? Oh ya, oke. Ini kan tadi anak di pengkajian pemeriksaannya ada anak tampak haus, sangat haus, terus matanya cekung, cubitan kulit perut kembali lambat. Nah, terus mau tanya nih Kak, kalau misalnya dia kurang dari 14 hari, kan yang membedakan antara dia sedang dan berat terus sama persisten itu gimana Kak? Cara membedakannya ya. Cara membedakan. Keren. Oke. Saya kunci dulu ya. Saya kunci. Iya, Kak. Kita lihat 14 hari dulu patokannya. 14. Kalau sudah lebih dari 14 hari, kita lihatnya persisten aja. Cuman ada 2 klasifikasi di situ. Persisten berat apa persisten saja. Kalau dia ada tanda dehidrasi, berarti persisten berat. Nah, kalau misalnya tadi dia kurang dari 14 hari, misalnya diarenya 5 hari gitu ya. Kita lihat kotak yang di atas tadi. Ini nih, yang 1, 2, 3 ada pink, kuning dan hijau yang untuk dehidrasi klasifikasi diare saja tanpa ada persistennya ini. Nah tadi anaknya matanya cekung kan? Nih mata cekung. Terus cubitan kulit perutnya kembali lambat. Anak haus, minum dengan lahap. Ini udah lebih dari 2 nih, kan terdapat 2 atau lebih tanda berikut. Mata cekung ada, haus, sangat haus ada, cubitan kulit perut kembali ada. Berarti ini dia jawabannya, diare dehidrasi ringan sedang. Seperti itu. Terjawab kan Anastasia? Kalau misalnya datanya diubah, ini kan kalau untuk yang diare dehidrasi berat hanya ada mata cekung saja. Cubitan kulit perutnya bukan kembali sangat lambat tadi, hanya lambat. Kembali lambat. Beda itu sangat lambat dengan lambat. Kalau sangat lambat itu lebih dari 2 detik. Kalau lambat itu kurang dari 2 detik,
kalau segera ya segera namanya gitu. Turgornya bagus. Siap. Gimana Kak Anastasia dan teman-teman yang lain? Oke, Kak. Bisa Oke, diterima. Kak, Terima jelas. kasih. Terima kasih Siap. kembali. Keren pertanyaannya, kayaknya mewakili saya juga nih. Iya. Oke. Baik, kita tentunya sudah paham ya kenapa jawabannya diare persisten berat ya. Gimana? Sudah paham? Ayo teman-teman. Paham, Kak. Lanjut, Jelas Kak. ya, ini lebih dari 14 hari tuh. Paham ya? Fokus ke hari yang lebih tepat. Mana nih? Coba dari 400 peserta, jangan yang udah paham cuma 1 orang 2 orang. Saya pengen 400 pesertanya juga paham. Paham, Paham. Wah, kalau bener paham nih Ukom ketemu soal kayak begini kan kata Bu Sulis tuh selaku preview soal tersebut ya. Nanti ada, waduh udah pasti bisa nih aman 1 soal. Harus bisa ya, makanya tadi saya ketik harus bisa. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Kita move on soal nomor 3. Silakan. Ini dia soal 4. Jelas berbeda dengan soal 1, 2, 3. Ya, prosedur pemeriksaan prosedur pemasangan NGT. Ini soal prosedural. Saya kira kalau sudah pernah melakukan pasti bisa jawab. Silakan teman-teman, waktunya 1 menit dari sekarang. Fokus. Baik, teman-teman udah menyerang D ya. Waduh, jangan terburu-buru, hati-hati. Kalau kejebak nanti malu tahu. Karena yang banyak D. Oke, D sudah. D, fix yakin. Waduh, teman-teman Untirta. D, Karendi. Oke, ada A, ada C nih. Ada A, oke. Ada D, fix Karendi. Wes, jangan ke saya. D, Kak, fix. Baik, yang bilang fix. Coba Kak Ayu, silakan Kak. Kakak jawabnya apa Kak? Kak Ayu. Kak Ayu Maria Stuti. Oke Kak Jamila, boleh Kak Jamila. Atau Kak Pian. Kak PKMGB 6 Komang PD. Silakan. Oke, sebutannya apa nih Kak? Komang Pak. Komang. Iya. Dari Bali pasti ya. Lampung. Oh. Belum tentu dari Bali. Biasanya Ikomang Ayu atau Iko Putu. Komang selundupan kayaknya ini. Siap-siap, silakan Kak Komang. Ini kalau lihat soalnya kan perawat sudah memastikan pipa penduga masuk lambung. Jadi sudah dites, sudah dipastikan masuk, sehingga langkah selanjutnya kalau menurut saya sih menutup ujung pipa penduga lambung. Siap. Menutup ya, berarti setelah ini. Siap Kak. Terima kasih Kak Komang. Terima kasih. Baik, siapa lagi? Kak Resi. Mangga Kak Resi, saya nyalakan mikrofonnya Kak. Udah, saya kan nggak ini. Coba Kak Resi. Baik, terima kasih Kak. Dapat dilihat dari soalnya tuh kan Kak. Boleh tengok soalnya Kak? Boleh. Lagi problem. Sebentar. Tuh Bu Sulis backgroundnya lagi di kantor. Jadi malam-malam masih kantor. Sebentar. Ini ya tadi ya. Iya. Iya benar. Ya. Kan di sini dikatakan perawat telah selesai memasukkan pipa penduga secara perlahan sampai tanda yang sudah dibuat sebelumnya dan sudah memastikan pipa penduga masuk lambung. Kita tidak bisa menduga itu masuk lambung benar atau enggak Kak. Harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, harus diyakinkan terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengetes dengan memasukkan udara ke pipa penduga dengan spet Kak.
Wes, ini sama Kak Komang tadi berbeda sekali ya. Kak Komang bilang sudah masuk, tapi kita harus menutup ujung pipanya. Lalu tadi Kak Resi periksa dulu pipa tersebut ya dengan Harus squid. dipastikan dulu, Kak, maksudnya tuh, Kak. Ya, Tidak dipastikan bisa, ya. tidak bisa menduga-duga. Oke, siap. Kita nggak tahu nih apa yang benar ya. Kak. Terima kasih Oke, Kak, kembali. terima kasih. Makasih kembali Kak Resi, Kak Komang, luar biasa ya. Apapun jawaban kalian benar dan salahnya semua sama, tidak ada yang pintar di sini, semuanya mau belajar dan semuanya juga tujuannya sama, kompeten. Ya. Baik, cukup ya. Cukup, silakan Ibu Sulis kita bahas, Bu. Ya, terima kasih. Tadi siapa tadi yang berlawanan sama Pak Komang? Siapa tadi Mas Randy namanya saya lupa. Kak Resi. Kak Resi ya. Tadi kita tidak bisa menduga-duga gitu ya. Ini di soalnya sudah sangat jelas nih. Perawat telah selesai memasukkan pipa penduga secara perlahan sampai tanda yang sudah dibuat sebelumnya dan sudah memastikan bahwa pipa penduga ini maksudnya pipa penduga lambung atau alias NGT itu dan masuk ke lambung. Sudah dipastikan. Caranya memastikan bagaimana ya? Ada banyak cara. Ada dengan memasukkan udara, ada dengan ngetes ujung pipa di air, macam-macam. Dia sudah pastikan, sudah disebutkan di sini. Jadi yang dimaksud dengan soal ini adalah setelah dipastikan pipa itu masuk ke lambung, apa langkah selanjutnya itu. Nah, kalau seperti itu, bagaimana? Jawaban Pak Komang yang benar. Wis. Komang yang dari Lampung bukan dari Bali ya Pak. Ya, jadi kita tutup dulu ujung pipa penduga biasanya kita pakai klem atau pakai penutup dari pipa penduganya, lalu kita lakukan fiksasi dengan plester. Itu ya, dengan plester baru selesai deh tugas kita bereskan alat, selesai dah pemeriksaan pemasangan NGT ini. Setelah itu ya dilanjutkan dengan mau kasih nutrisi kah atau mau melakukan pemberian obat kah melalui pipa NGT tersebut. Itu ya, Kak Resi hati-hati baca soalnya karena di situ sudah tertuliskan. Sudah memastikan, itu yang harus keywordnya itu. Keywordnya itu ya. Ya mungkin tadi agak confused dengan pipa penduga ini ya. Jadi bukan penduga itu maksudnya bukan menduga. Pipa penduga itu adalah nama lain dari NGT-nya. Selang NGT itu namanya pipa penduga. Siap. Baik, luar biasa ya. Tadi teman-teman saya lihat juga di kolom chat ada yang jawabnya ya membilas ya dan lain sebagainya, fiksasi dengan ini ternyata jawabannya adalah jelas ya. Tuh dikasih tahu dengan Kak Komang, luar biasa ya. Baik, tuh. D. Sudah paham ya? Gimana teman-teman? Coba dinyalakan mikrofonnya. Paham. Ya, Paham. Kalau belum bilang belum, jangan malu-malu. Mantap Bu. Suksema. Suksema Ibu, suksema. Ya, intinya teman-teman nanti hati-hati membaca soal karena ya seperti tadi soal itu memang kadang sering mengecoh kita gitu loh. Kenapa jawabannya itu kadang sering kita dikecohkan sehingga kita hati-hati menjawab soal walaupun waktunya cuma 1 menit tapi kita jawabnya yang benar gitu. Ya silakan. Bukan ini ya. Selanjutnya. Oke. Nih. Apakah masalah keperawatan utama dari kasus tersebut? Masalah keperawatan sama utama tuh beda. Saya sering banget nih soal kayak gini. Ya. Iya. Benar. Utama itu keywordnya. MEP itu apa, Bu? Malnutrisi energi protein. Malnutrisi energi protein. Siap. Wajar teman-teman kalau udah yang kenal saya udah tahu saya bukan orang kesehatan. BBB, waduh. Kayaknya soal 5 nih teman-teman balas dendam nih. Langsung nyerang yang B. Balas dendam benar. Saya nggak mau membiarkan Kak Randy
meledekku gitu. Jadi aku harus benar. Oke, B pasti. Ih, santai dong, Kak. Canda ya. Paham, B. Bismillah, B. B karena ada perubahan pada BB-nya. Siap, karena ada perubahan kepada BB-nya. Tadi kelihatan jawabannya. Oh iya ya. Dilihat dari usia dan hasil pemeriksaannya. Oke, gas B. Siap, Kak Kristania. Kan ini B. Satu orang. Siapa yang mau menjelaskan? B. Soal terakhir. Oke, Kak Saifuddin again. Silakan, Kak. Sudah saya buka, Kak. Ya, silakan Kak Saifuddin. Atau Kak Dara, Kak Clara, Kak Fizam, boleh Kak? Siapapun itu. Oke, Kak. Saya Clara. Oke, Kak Fizam dulu coba. Kak Fizam, dari kampus mana, Kak? UM Jember, Kak. Halo, teman-teman Jember. Silakan. Di situ terdapat hasil anamnesis di mana perkembangannya dari hasil pemeriksaannya juga dari BB, lalu juga ada anak nampak sangat kurus. Itu juga sebagai patokan di diagnosa keperawatan defisit nutrisi, Kak. Siap. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Fizam. Oke, langsung Kak kirimin saya lontong kare. Dekat depan UNES. Silakan, siapa lagi yang mau menambahkan? Baik, saya Muhammad Saifuddin. Silakan, Kak Saifuddin. Soalnya kan apakah masalah keperawatan utama? Fokusnya ke masalah utamanya kan MEP, udah jelas banget malnutrisi energi protein ya, dan berat dengan keluhan lemas. Dan untuk keluhan utamanya, bukan keluhan utama, keperawatan utamanya tersebut itu untuk hasil itu sudah tampak juga jelas, BB-nya 12, tampak sangat kurus, wajah seperti orang tua, tampak baggy pants. Jadi lebih fokus ke soalnya yang MEP aja, ke malnutrisinya. Kalau untuk hasil pemeriksaannya, biasanya takutnya nanti ngeco untuk ke masalah utamanya itu. Siap. Dari mana Kak Saifuddin? Kampus apa? Dari Poltekkes Kemenkes Surabaya, di perawatan kampus Sutopo. Siap, teman-teman Surabaya. Siap. Baik, itu untuk penjelasan dari saya. Terima kasih. Terakhir nih, karena ini soal terakhir. Kak Virgo, boleh Kak dinyalain mikrofonnya Kak. Oke Kak, saya Virgo dari Stikes Awal Bros Batam. Di sini keywordnya apa masalah utama dari kasus di atas. Di sini anak usia 5 tahun. Seharusnya anak usia 5 tahun itu di atas 12 kilo. Normalnya 13 ke atas. Di sini anaknya datanya 12 kilo, sementara sangat kurus. Itu sudah menunjukkan data mayor di sini. Siap. Seperti itu. Terima kasih Bu. Terima kasih teman-teman dari UM Jember, teman-teman dari Poltekkes Surabaya, teman-teman dari Batam, Awal Bros. Tentunya saya sudah tahu itu kampusnya di mana-mana ya. Di Jember ya, Poltekkesnya juga saya tahu. Luar biasa ya. Gimana Bu Sulis? 3 kakak-kakak kita lelaki-lelaki hebat. Keren-keren nggak? Ya, keren-keren banget mereka. Jadi kalau misalnya rata-rata soal hukum ini begini sudah sangat jelas dibuat, mungkin semuanya lulus ya Mas Randy. Amin, amin teman-teman, amin. 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 Ya, Amin. kadang-kadang soalnya jelas. Amin ya Allah. Oke, silakan. Ya, jadi dari tadi sudah ruwet soalnya, ini dikasih soal mudah satu, jadi mudah ditebak gitu. Ini biasanya kalau di soal hukum ada apa namanya, ada yang seperti ini. Jadi pertanyaan saya sekarang kepada para peserta, ada enggak yang tahu? Karena ketika kita menentukan masalah keperawatan suatu kasus, tadi memang asumsi dari Kak Saifuddin tadi MEP ya, udah jelas nutrisi, tapi kita lihat dulu data mayor untuk mendukung masalah defisit nutrisi itu ada enggak? Nah, sekarang pertanyaan saya, data mayor untuk defisit nutrisi itu apa? Ada yang bisa jawab? Kurang dari 10% ya. Ya, siapa tuh tadi bersuara? Kak Elisanti. Berat tidak sesuai usia, Bu. Berat? Iya, Bu. Berat badan. Penurunan berat badan 10%, Bu. Ya, betul. Sangat betul. Jadi sesuai dengan standar diagnosis keperawatan, jadi berat badan anak itu
penurunannya lebih dari 10% berat badan seharusnya. Anak usia 5 tahun, kalau kita pakai rumus Berman 2N plus 8, N-nya itu adalah tahun ya. 2N plus 8 berarti 2 kali 5 ditambah 8 itu 18 kilo harusnya anak usia sekian. Kalau kita pakai rumus Berman, ini sudah 12 kilo, sudah lebih banget dari 20%. Jadi di defisit nutrisi itu hanya ada satu data mayor, satu sudah memenuhi 12 kilo. Tadi asumsi siapa tadi ada yang 13 kilo. Kalau pakai rumus yang lain mungkin berbeda dia. Biasanya kita pakai asumsi itu rumus Berman karena yang paling gampang diingat. Ada juga sih rumus yang lain gitu ya. Nah, ini sudah jelas bahwa data mayor yang mendukung itu adalah defisit nutrisi. Untuk intoleransi aktivitas ada nggak? Nggak ada di data disebutkan. Risiko gangguan perkembangan mengalami nggak anak ini? Pasti mengalami karena dia sudah MEP, tampak kurus, wajah seperti orang tua, tapi dia merupakan masalah risiko sehingga bukan menjadi masalah utama. Lebih ada yang diprioritaskan dari masalah risiko tersebut. Gangguan body image bisa jadi juga, cuman di data tidak disebutkan, walaupun di data ada wajah tampak seperti orang tua, tetapi tidak disebutkan data mayor yang lain di mana anak mengeluh perubahan tubuhnya itu membuat dia merasa malu dan sebagainya. Seperti itu. Siap. Ini saya kepencet, terus gimana cara ngembaliinnya ya? Jadi saya gak kebaca soalnya, Ibu Sulis. Oh, nggak ngebaca soalnya? Iya, dari saya. Mungkin dari teman-teman juga sama atau beda? Kebaca soalnya? Baca. Dari PC saya. Ya. Oke, Ini sebentar. penting menjelaskannya. Jadi berdasarkan data yang ada, maka masalah utama kasus tersebut Ini gimana? defisit nutrisi karena data mayor untuk masalah tersebut sangat jelas, yaitu BB kurang dari BB ideal. Tadi disebutkan minimal 10% ya. Oke. Ada yang perlu kita bahas lagi, teman-teman? Silakan. Gimana teman-teman? Ini, Apakah Bu, soal nomor 5 paham? Izin bertanya, silakan. Satu pertanyaan ya. Iya, Ibu, ini yang saya mau tanyakan yang soal tentang KPSP tadi. Oh, belum Om dari KPSP ya. Ya, silakan. Tadi dibilang kalau mau pinjam bulan kan 30 hari. Ya, betul. Terus yang ingin saya tanyakan di sini, Bu, bagaimana kalau di bulan Februari? Ya. Dia hitungannya 28 atau 29 atau tetap 30 atau ikut 30. Bagaimana, Bu? Karena bulan 2 itu biasanya kan beraneka ragam, Bu Sulis. Ya. Ada 28 atau 9 gitu. 28, 29. Ya, ada 28, ada 30 dan ada 31. Tetapi di dalam buku SD IDTK itu untuk pemeriksaan KPSP dia diambil rata, Bu. 1 bulan itu semua dianggap 30 hari gitu. Kita minjemnya 30 hari gitu. Jadi biar di Februari tetap kita hitungnya 30 hari. Siap. Ya kan di situ tidak melihat bulan apa namanya, hanya kita angka 8 kurangi berapa atau 2 kurangi berapa gitu. Jadi di dalam SD EDTK itu dia dipukul rata, 31 tidak dihitung 31 tapi 30 tetap, walaupun 28 sampai 31 ya diambilnya 30 1 bulan itu gitu, Bu. Ya baik Ibu, terima kasih. Sama. Siap. Teman-teman, sebelum teman-teman keluar dari Zoom, saya mau tanya dulu dari 5 soal benar berapa? Ayo, silakan penuhi di kolom chat. Dari benar 4. Siap, benar 4 Kak, salah satu. Benar 5 alhamdulillah. Wih, benar 5. Benar 5. Jujur ya, kalau bohong berdampak. Benar 3, benar 2. Siap. Semoga nanti di UKOM benar semua gitu ya. Amin. Wah, kalau 180 soal benar semua, serius. Saya go footin teman-teman. 180 soal kalau benar semua ya. Pencapaian banget. Benar 3 Kak. Oke, benar semua. Salah yang di diare. Janji ya Mas, janji dong. Jangan pernah buat janji kalau nggak bisa ditepatin. Tapi jangan ngaku-ngaku, Kak saya 180. Mana buktinya? Saya tanya dulu. Ih mantep. Benar 3. Baik, terima kasih Ibu Suli sudah menghiasi
merefresh kita untuk belajar ya di malam hari ini. Luar biasa sekali. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kami para peserta uji kompetensi. Ya. Ya. Terima kasih juga Mas Wendy atas kesempatannya dan selamat ya buat teman-teman semua. Selamat mengikuti UKOM. Semoga semuanya dipermudah dan teman-teman kompeten semua. Amin. Amin.